Halo, apa kabar anak ibu guru? Selamat pagi, namo buddhaya. Gimana kabarnya ibu guru? Sehat, cerdas, semangat. Baik, pada pagi hari ini sebelum kita mulai pelajaran, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak ibu guru udah siap untuk belajar hari ini? Oke, siapin bukunya ya. Nah, kita lanjutkan di tema 1 yaitu masa berumah tangga Pangeran Siddhartha. Di subtema 3 yaitu melihat orang tua dan orang sakit. Nah, mungkin anak ibu guru bisa dilihat di halaman 14. Nah, di situ ada tentang cerita yaitu melihat orang tua dan orang sakit. Nah, ketika Pangeran Siddhartha berusia 29, Pangeran Siddhartha ingin mengunjungi taman kerajaan. Lalu Pangeran Siddhartha mengajak kusirnya yang bernama Channa. Dia mengajak kusirnya bernama Channa keluar untuk melihat taman kerajaan bersama 4 ekor kuda berwarna putih. Beliau keluar dari istana untuk berjalan-jalan menuju ke taman kerajaan. Lalu di perjalanan, ketika mengetahui Pangeran Siddhartha keluar, para dewa berunding. Sudah saatnya ini Pangeran Siddhartha akan menjadi Buddha. Maka di antara para dewa Brahma dari alam subawasa itu menyamar sebagai orang tua. Mereka ada yang menyamar sebagai orang tua. Nah, lalu ketika di tengah perjalanan Pangeran Siddhartha menuju taman kerajaan, Pangeran Siddhartha melihat pertama kali adalah orang tua. Lalu setelah dia melihat pertama kali melihat orang tua, beliau kaget dan terheran-heran. Lalu Pangeran Siddhartha bertanya kepada kusirnya yaitu Channa. Channa, orang apakah itu? Kenapa rambutnya putih? Kenapa badannya bongkok? Kenapa dia tidak memiliki gigi? Terus jalannya bergoyang-goyang. Nah, lalu Channa menjelaskan, yang mulia, itu adalah orang tua. Pangeran Siddhartha baru mengetahui orang tua. Lalu dia berkata, berarti kita nanti akan menjadi seperti itu. Aku juga akan mengalami usia tua. Aku tidak ingin mengalami seperti itu. Lalu dia terheran ketika melihat orang tua tersebut. Pangeran Siddhartha tidak melanjutkan lagi perjalanannya menuju ke taman kerajaan. Lalu dia berbalik lagi ke istana karena dia udah gelisah ketika melihat pertama yaitu orang tua. Nah, setelah 4 bulan berlalu, Pangeran Siddhartha pergi lagi menuju taman kerajaan, yaitu dia mengajak kusirnya yang bernama Channa tadi. Lalu Pangeran Siddhartha di tengah perjalanan melihat orang lagi. Yang kedua orang apa? Iya, orang tersebut tergeletak lemah ya di tempat tidurnya. Terus ia sesekali menangis terseduh-seduh. Nah, bahwa yang kedua adalah Pangeran Siddhartha melihat orang sakit. Di situ lagi Pangeran Siddhartha juga merasa kaget, terheran-heran bahwa selama ini dia tidak pernah melihat orang sakit. Lalu dia bertanya kepada Channa, Channa, apakah orang itu? Kenapa dia tidur di sembarangan? Nah, lalu Channa menjawab, yang mulia, itu adalah orang sakit. Lalu pangeran masih terheran-heran, kenapa ada orang seperti itu? Bahwa suatu saat nanti saya juga seperti itu. Nah, dengan gelisah, lalu Pangeran Siddhartha tidak melanjutkan lagi perjalanan menuju taman, tapi dia berbalik lagi ke istana. Itulah kejadian kedua yaitu orang sakit. Nah, dari dua peristiwa tersebut, Pangeran Siddhartha merasa terheran dan dia kaget karena beliau sebelumnya belum pernah mendengar, belum pernah melihat apa orang tua, apa orang sakit. Nah, begitu dia melihat, lalu dia berkata dia lalu berpikir, tidak dapat menghindar dari penyakit, maka saya juga akan mengalami usia tua, saya juga akan mengalami penderitaan sakit. Nah, pada akhirnya Pangeran Siddhartha tidak melanjutkan perjalanannya. Dia masih memikirkan kenapa ada orang sakit, kenapa ada orang tua. Nah, disitulah dua peristiwa yang dilihat Pangeran Siddhartha. Yang pertama yaitu orang tua, yang kedua orang sakit. Oke, mungkin pelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Dilanjutkan minggu depan, yaitu masih ada 2 lagi peristiwa. Nah, ibu guru tetap semangat dalam belajar ya, tetap belajar, rajin belajar dan jaga kesehatan. Nah, itulah materi pada hari ini, itu melihat orang tua dan melihat orang sakit Pangeran Siddhartha. Nah, untuk tugasnya yaitu nanti di halaman 17. Nah, anak ibu guru nanti kerjakan di halaman 17 dari nomor 1 sampai nomor 5 saja ya. Oke.
Demikianlah pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Namo Buddhaya.